Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ngopi Rahim. Alhamdulillah kita di sini di kediaman Baraya Dihau atau disebutnya Kang Ableh di preman pensiun. Alhamdulillah Allah sedang mempertemukan saya bersama beliau. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Baraya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Oke. Di episode Ngopi Rahim yang kelima, insya Allah saya bersama Kang Dihau akan berbagi cerita, berbagi kisah dan pengalaman hidup seputar hidup dan kehidupan ya. Yang pasti di Ngopi Rahim ini berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita, insya Allah. Oke, kita mulai saja tanpa banyak mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumil qiyamah. Oke, siap. Perkenalkan dulu Baraya. Pada malam buat teman-teman Ngopi Rahim. Saya Dihau, mungkin itu mah nama panggilan ya, nama asli. Kalau KTP mah Wahid. Oh Wahid ya, nomor one. Oke. Jadi itu mah hanya panggilan dari komunitas aja. Ya alhamdulillah sekarang saya dikasih kesempatan juga untuk ngisi di podcastnya Kang Ngopri di Ngopi Rahim. Alhamdulillah Baraya ya. Ya mungkin ini mah sedikit aja saya bisa berbagi kisah hidup saya yang mungkin menurut saya mah sulit ngejalanin semuanya mungkin. Tapi alhamdulillah karena mungkin dukungan dari keluarga, teman-teman, saya bisa seperti ini. Ya mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Dan saya berpesan satu, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Buang ya jeleknya. Kalau saya mah beda Baraya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jadi pelajaran aja. Jangan sampai diikutin gitu. Bisa jadi. Kalau dibuang itu seakan-akan tuh sia-sia Baraya. Sayang kalau dibuang mah. Sayang. Karena pengalaman itu agak susah untuk dibeli atau benar. Nggak ada di sekolah. Iya, nggak ada di sekolah. dan tidak ada di buku mata pelajaran apapun pengalaman mah ya. Oke, siap. Kang Wahid alias Kang Ableh nih di preman pensiun 7. Sekarang umur berapa tahun Baraya? Sekarang 37. Oh, lumayan ya Baraya. 37. Masih muda. Dengan tampilan seperti ini ya, alhamdulillah masih muda. Kelihatan ini. Masih muda. Insya Allah. Oke. 37 tahun. Ada ungkapan gini Baraya. Semakin umur itu bertambah, semakin banyak pengalaman. Insya Allah. Oke. Ini boleh bukan sedikit sebenarnya ya, bakal banyak ini yang akan diceritakan oleh Kang Wahid atau alias Kang Dihau. Nah, yang saya pahami dan saya kenal Baraya nih, dulu kan sempat masuk dalam ruang lingkup atau lingkungan premanisme. Ya betul. Kalau saya itu pernah bertemu dengan beliau ini pertama kali itu di Skenpang Baraya. Skenpang gitu ya, maksudnya di komunitas pang nih. Boleh ceritakan Baraya seluk beluk Baraya awal mulanya ini seperti apa nih? Sampai berkecimpung di premanisme, di pang gitu. Di jalanan lah atau yang mana dulu ini? Yang pang dulu atau yang preman dulu? Dari awal aja Dari awal dulu ya, oke. Biar enak nih ceritanya seperti apa? Dulu mungkin zaman waktu sekolah, zaman sekolah itu mungkin saya mengenal pang itu dari kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 2 udah mulai paham gimana. Udah mulai nyaman tuh ya. Dengar musik punk kayak Rancid gitu, Casualties mulai nyaman. Meskipun saya nggak paham, saya sebenarnya sedih, nggak ngerti liriknya. Sebenarnya saya sedih, tapi saya karena mungkin lingkungan juga seperti itu ya, anak-anak juga banyak yang
bawa-bawain genre-genre seperti itulah Ya. pada masanya. Masanya ya. Pertama saya ikut-ikut, cuman ikut-ikut aja gimana sih punk tuh. Terus mulai datang tiap ada event-event di mana ada acara-acara dulu acara ya di misalkan di Braga acara punk, datang ke sana. Di ACC itu. Ya di ACC itu sampai kumpul-kumpul sama teman-teman biasa lah ya, minum-minum gitu seperti layaknya anak punk dan biar kelihatan keren mungkin. Oh, iya. Mungkin. Oke. Tapi ya semenjak itu mungkin orang tua juga nggak pengen Punya anak yang kayak gini. Gitulah, punya anak itu. Saya sebelum yang namanya orang tua tuh nggak mungkin nggak pengen anaknya ikut-ikutan pang-pang tuh, punya tato, punya piercing. Betul, kan seperti betul. itulah. Ya. Kalau saya mungkin jujur saya anaknya bandel. Saya bandel, nggak mau diatur sama siapapun, saya nggak mau diatur dulu. Sampai orang tua mungkin kalau disebut durhaka ya semua orang durhaka lah, sampai istilahnya pepatah beliau juga nggak didengar gitu. Tapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk masih ada sekarang orang tua satu. Alhamdulillah. Ya bapak masih ada ya, alhamdulillah sekarang masih mungkin timbal balik ya. Yang dulu saya bandel, sekarang saya lebih nurut. Terus ini kita lari ke ini ya, mulai dari punk itu asal muasalnya nih. Ya itu asal muasalnya dengar teman nyanyi terus ke studio latihan gitu kan. Sampai suatu pas tahun baru kapan itu mungkin saya lupa lah. Tahun baru tuh saya pulang jam 5:30 pagi. setengah enam pagi. Baru tidur. Baru tidur tuh mungkin sekitaran 15 menit baru tidur, dibangunin sama orang tua sama bapak, suruh nyuci piring. Sama emang dari udah terbiasa dari kecil cuci piring, nyuci baju, masak nasi sendiri. Karena emang saya dibesarkan sama sosok seorang bapak. Nggak ada istilah, saya belum pernah, saya nggak ngerasain dibesarkan sama seorang ibu. Karena dari umur 3 tahun saya udah ditinggal sama ibu. Jadi piatu barai ya. Ya, jadi mungkin didikan seorang ibu sama seorang bapak itu beda. Kalau bapak kan keras mungkin ya. Mulai di situ saya mau nyuci piring, bapak marah-marah lah. Dengan alasan kenapa? Karena air buat cuci piringnya saya pakai cuci muka. Konyol ya baraya. Air buat, padahal sepele, menurut saya sepele, tinggal ambil lagi air. Kan dulu gini, taruh saya bukan dari orang berada ya. Saya dari orang mungkin kekurangan. Bahkan sampai mau mandi aja saya ikut orang. Dulu mah zaman MCK. MCK ya, mandi cuci kakus ya. Saya ngambil air tiap mau mandi, tiap mau cuci piring, tiap mau apa, saya ngambil air ke MCK. Niatnya itu pas saya pakai cuci muka itu refleks. Saya bangun karena nggak mau dimarahin sama orang tua. Saya bangun, yang air buat cuci piring, saya pakai cuci muka. Marah lah. Malu sama orang lain aku kelihatan. Oke, saya nggak banyak ngomong. Saya tumpahin lah air. Saya tumpahin air, saya ambil lagi. Pas pulang, piring pada kemana nggak ada, dilempar semua ke sungai. Dilempar semua ke sungai, dilempar. Terus saya masih ingat orang tua ngomong gini, kalau kamu udah bosan di rumah, kamu minggat dari sini. Oke. Sampai seperti itu ya. Udahlah, saya nggak banyak ngomong, nggak banyak pikir, nggak banyak mikir lagi. Saya berangkat lah, beresin barang, paling bawa baju berapa, sampai bawa tas ransel buat camping itu. Saya masukin lah baju semua. Niatnya ada temen di Pampang, nggak mau kesana tadinya. Jakarta. Mau kesana, jalan kaki karena nggak punya uang. Dulu
nggak punya uang spesial pun. Saya jalan kaki dari Datsu sampai ke Samsat. Tadinya saya mau ikut ke apa namanya itu kol lah, mobil kol. Oh iya iya. Truk-truk besar. Dogar. Bahasa yang. Tadinya musik itu. Pas di kantor bersama saya ketemu teman lama ya, udah lama nggak ketemu. Nanya kemana, jelasin semua. Singkat cerita di situ, udah aja di sini nyari uang di sini aja. Ya mulailah diem di kantor bersama. Kalau sekarang mah Samsat ya. Saya sempat ngamen di Samsat, ngamen udah beberapa tahun, hampir 3 tahun ngamen di Samsat. Terus mencoba jualan dulu kan zamannya Damri itu ya, Damri udah sampai zaman dulu lah, masih ngamen masih masuk, jualan masih masuk. Sempat ngamen udah beberapa tahun ngamen. Saya nyoba jualan karena banyak teman juga, betul. Banyak teman yang jualan. Kayak dulu zaman pensil itu zaman 2003, buku itu 1.500 ya. Saya ngalamin permen jahe, saya ngalamin jualan seperti itu di Damri. Sampai di situ ya saya kena musibah. Musibah apa Baraya? Kena musibah karena mungkin pergaulan juga di jalan seperti apa. Saya kena dulu zaman obat-obatan terlarang. Kalau dulu pil koplo. Pil koplo. Iya. Zaman-zamannya pil koplo. Saya kena lah sama pihak berwenang, sama kepolisian. Saya kena lama tuh, lumayan juga dapat piala 1 tahun 8 bulan. Di penjara Bang. Ya, sampai ke LP, sampai ke hutan. Saya pulang di situ nggak ada jerak. Saya malah makin beringas kan merasa gagal keluar dari penjara, orang-orang takut. Di situ mulai istilahnya apa namanya, saya kalau boleh dikatain mah ngapain kayak gini, nyari uang gampang sekarang kan gitu ya, karena udah punya detail dulu kan seperti itu ya. Daripada jualan mending ngalah gitu. Ini mah jangan dicontoh. Jangan sampai dicontoh ya Mare ya. Jangan sampai dicontoh. Ini mah hanya berbagi aja. Karena setiap yang kita lakukan ada resikonya. Kalau dulu saya kan istilahnya apa yang saya perbuat, saya udah tahu resikonya seperti apa kan gitu. Dari itu karena udah beberapa kali pulang, baru seminggu saya dapat lagi. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti bisa berubah. Gimana niat kita, tekad kita. Saya bukan minjem badan orang, saya nggak minjem mata orang, saya nggak minjem intinya gini. Saya nggak minjem kehidupan orang, saya ngerasain sendiri. Saya dari mulai situ nikah lah. Alhasil nikah. Tapi boleh nanya dulu nggak Baraya? Semenjak Baraya kan di jalan nih, gantang, terus anggaplah sebagai pengedar atau sebagai pemakai. Itu di saat Baraya melakukan hal itu, orang tua tahu nggak? Nggak tahu karena posisi Baraya sudah keluar rumah. Sudah lama pulang ke rumah. Setelah lulus sekolah Baraya atau itu setelah lulus sekolah. Ya. Oke. Lanjut Baraya. Dari yang tadi ya. Ya. Yang tadi dilanjut udah mulai saya keluar, dapat lagi tuh masuk lagi 2011 ribut. Mulai ribut sama anak-anak jalanan. Saya ribut kena juga hampir ya beberapa tahun lah. Saya pulang, terakhir saya ribut lagi kemarin tuh sama pihak polisian korban ya, karena saya juga nggak tahu kalau dia pakai seragam nggak mungkin lah kan gitu, karena dia posisinya si korban nggak pakai pakaian dinas, nggak pakai seragam, nggak pakai aparat Baraya ya. Saya kira orang biasa aja gitu, cuman
kalau saya merasa terancam, saya pasti lawan. Kan dulu seperti itu. Saya udah merasa terancam, saya lawan dia lapor, dia nggak tahu. Ternyata pangkatnya kombes. Nah itulah di sana. Saya mulai berpikir ternyata ada apes. Saya mulai di situ lumayan lama sampai dioper ke LP Karawang. Itu dari LP mana Barai kalau di Bandung? Di Kebon Baru saya dioper ke Karawang. Pulang di Karawang tuh 2013. Pulang 2013 Barai. Berarti 2 tahun Barai dari 2011. Iya, 2 tahun. 2013 pulang. Alhamdulillah sampai sekarang, karena mungkin sekarang saya ketemu sama sosok seorang istri yang mungkin menurut saya baik, soleh, ya alhamdulillah gitu kan. Terus sekarang keluarga juga udah mulai istilahnya tahu apa yang saya lakuin sekarang, karena bukan tanpa sebab ya. Pertama saya diambil anak pertama saya meninggal. Saya mulai di situ mulai berpikir, belum langsung kayak sekarang. Anak pertama saya meninggal, saya masih minum minuman masih seperti itulah ya, masih yang dulu saya lakuin masih dilakuin lagi. Terus jarak seminggu adik kandung saya meninggal. Jadi terus seminggu kemudian paman. Berturut-turut Barai. Jadi dalam 2 bulan itu 4 orang yang dekat dengan saya tuh diambil. Itu saya mulai berpikir, sekarang saya nyari apa? Sekarang saya udah punya gini lah, dalam artian yang saya sayang, yang saya intinya gini, keluarga saya, bahkan yang mungkin satu darah gitu ya, diambil semua. Karena mungkin itu saya juga dosa saya juga, mungkin karma juga. Karena pertama saya nazar. Berjanji apa tuh? Saya kalau punya anak cowok, saya mau berhenti semua. Saya langgar di situ. Goyang lagi, hampir stres, hampir mungkin kalau sedikit lagi gila mungkin. Asli Barai ya? Asli. Tapi alhamdulillah mungkin karena doa dari istri juga, sekarang penyemangat juga kakak Alafi gitu. Jadi ya alhamdulillah saya masih punya, sekarang semangat saya lebih besar. Karena gini, kalau saya begitu terus mungkin nanti nyawa saya terancam. Kalau saya nggak ada, anak saya masih pada kecil kan gitu. Kalau tidak ada pengerem Barai. Nah, jadi intinya kalau mobil juga kan rem kan belum, bahaya ya, celaka ini. Ya alhamdulillahnya sekarang istri selalu ngingetin, selalu ngomel. Saya ngelakuin kesalahan sedikit pun selalu ngomel. Saya nggak nyalahin istri. Ya mungkin istri pengen yang terbaik. Karena bukan buat saya aja, mereka juga jadi tanggung jawab saya kan gitu. Anak tanggung jawab saya, istri udah jelas lah keluar, belum orang tua. Mungkin kalau kita mau melangkah lebih jauh ke teman-teman, insya Allah gitu. Luar biasa nih Baraya nih, dari tracknya pengedar, pemakai, pengedar sempat Barai? Sempat juga, masuk penjara, masuk premanisme juga, sampai ribut-ributan di jalan. Luar biasa. Karena ini juga ada bekas ini ada jahit, bacokan Bre. Dicolong biasa, dapat colongan. Aduh, kecolongan ceritanya Baraya. Aduh, ya Allah. Kecolongan. Luar biasa nih. Nah, boleh nanya nih Baraya nih, faktor apa nih yang bikin Baraya berkecimpung di punk, berkecimpung di premanisme?
sampai ya boleh maaf ya boleh pemakai narkoba. Karena mungkin dulu kalau kata sekarang mah kepo mungkin ya. Oh kepo. Itu gimana sih rasanya? Pengen tahu nih. Ya pengen tahu. Jadi itu gimana rasanya? Ternyata udah tahu keenakan. Saya udah tahu ternyata enak gitu. Iya. Jadi terus sampai akhirnya ya kena. Betul. Dan nggak jerak dalam artian nggak jerak. Jadi dalam artian nggak jerak teh karena enak. Karena enak. Jadi Enak, nikmat. nyaman, jadi tenang, pikiran besoknya ingat lagi. Gitu lah. Jadi saat kalau menurut saya sekarang, kalau pikiran saya sekarang itu cuma bisa aja lah. Jadi buat teman-teman semua yang masih berkecimpung di dunia seperti itu, nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Nanti juga ada fasenya kalian jenuh untuk ngelakuin yang sekarang kalian lakuin, pasti kalian juga nemu titik jenuh. Oke, luar biasa nih. Jadi kalaupun kita menjalankan hal-hal yang buruk, anggaplah kebejatan yang kita lakukan, nanti suatu saat nanti akan ada titik jenuh bahaya. Luar biasa nih, statement yang luar biasa dari Kang Dihau. Luar biasa. Ya, besar itu. Oke, berarti awalnya itu dari kepo baraya ya? Dari kepo. Dulu kan istilahnya masih labil lah. Kemudian ini ngelakuinin gimana sih rasanya, ini ngelakuin ini gimana rasanya kan gitu. Cuman ya udah tahu ya itu keenakan, jangan sampai keenakan juga. Jadi kita juga harus tahu resikonya seperti apa. Kalau sekarang kan resikonya belum juga berantem udah ditangkap. Meski mending kalau kita orang kaya, kalau kita seperti saya kan bingung kan gitu. Orang yang kekurangan ya. Dalam artian yang rugi bukan kita sendiri, keluarga juga rugi, anak istri rugi, terlantar, orang tua bahkan mungkin jadi beban pikiran ya kalau orang tua, bahkan istri juga mungkin seperti itu. Makanya saya cukup pesan dari saya buat teman-teman yang masih ngelakuin hal seperti itu, tolong bijaklah. Dalam artian kalau belum bisa berhenti dikurangin, kalau belum bisa ngurangin yang dinama kabur weh kemana weh lah. Menghindar lah. Kadang dulu seperti ini, kalau kita ketemu sama senior Ya. minum lah, aduh ini enggak enak badan, menghargai kan seperti itu. Nah, gimana caranya kita supaya mereka lebih paham. Nanti awal akhir juga dia paham. Kalau kita tunda minum, kita udah pakai narkoba, udah paham, nanti juga paham sendiri. Gak usah kita gembal-gembal kasih tahu kok. Orang udah nih, saya udah berhenti nih, kan gitu. Nanti dia juga paham sendiri karena itu yang saya alami. Sampai sekarang ya alhamdulillah dari saya dapat ya mungkin hidayah buat saya. Saya dipertemukan dengan sosok teman yang mungkin menurut saya keren. Dia seorang pang, dia bisa merubah statement pangnya itu dengan ideologi dia sendiri, ideologi Kang Eeng maksiat ya. Keren. Baraya. Saya itu sama inspirator Baraya. Inspirasi saya sama ada Opet juga. Oh, ada Opet dan BDG Baraya. Ya, itulah. Itu salah satu yang mungkin mendorong saya sampai sekarang, yang ngasih semangat mungkin istilahnya. Terus ada yang ini lebih spesial dari istriku. Dari istri saya juga, ya alhamdulillah, makasih banyak buat supportnya, buat dukungannya, buat doanya juga. Kalau mungkin saya nggak mungkin dulu satu tongkrongan sama Kang Eeng, satu tongkrongan, cuman masih siklusnya masih sama gitu ya. Siklusnya masih sama. Pas udah lama kita ketemu bahkan Eeng tuh ngajak ke jemaah tuh 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Supaya saya bisa ke tempat
ngaji gitu. Belajar sedikit belajar. Oh, diajakin itu sampai Ya, 1 bulan. sampai 1 bulan lebih dia. Karena saya keras kepala. Sampai saya dijebak. Oh, dijebak. Si Opet tadi dijebak. sama si Kang Opet saya dijebak. Dalam artian saya dulu jual celana kargo seperti itulah. Ya. Celana, sweater kan sampai apa namanya jaket. Dia beli ceritanya. Saya suruh nganterin. COD, COD. Saya suruh nganterin ke sana. Pas nganterin ke sana ada pengajian dulu. Saya nggak paham pertama. Ya. Kita yang naon sih? Ngarariung. Kita tak apa? Ngaji asli. Saya kan tahu Opet seperti apa. Ya, Saya tahu seperti apa gitu. Benar. Saya nyobain lah. Saya ngasih. Pertama saya ngasih pemahaman ke istri juga saya berat. Dalam artian berat seperti ini. Dulu istri tahunya saya keluar malam pasti pulang. Gimana caranya supaya saya meyakinin istri yang di rumah dulu aja saya yakin. Saya pengen berubah. Kayak gini. Ya alhamdulillah istri ngasih izin, saya ajak lah istri saya ke tempat ngaji saya seperti ini. Nggak dibesin, setelahnya seperti ini. Ya alhamdulillah ngasih, kalau ini ngasih ridho, ngasih restu, silakan kalau buat kebaikan. Support dan mendukung ya. Itu saya masih bahkan sampai sekarang saya masih jualan di Kiara Condong. Kalau yang mungkin sehari-harinya lewat ke Kiara Condong mungkin sering lihat juga, ya kan, karena saya nggak jauh di Blok Pintu 2. Pasti yang setiap hari ngelewat ke Kiara Condong pasti sering lihat saya, karena saya jualan di situ. Bawah flyover Baraya ya. Flyover. Yang mau silaturahmi juga bisa, yang mau silaturahmi bisa datang langsung ke Kiara Condong. Ya insya Allah lah kita mau silaturahim aja ya. Ya betul Baraya. Jadi saya seperti ini bukan mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan. Dalam artian lingkungan saya masih seperti itu, cuman ya itu mah kembali lagi ke prinsip ya. Betul. Kalau kita udah punya prinsip, insya Allah kita nggak bakalan ke bawah, nggak bakalan ke bawah lagi ke lubang yang sama. Hanya mungkin dulu saya ngerasa bodoh banget kan, dalam artian ngerasa bodoh banget tuh dulu gini. Saya udah pernah ngelakuin itu tapi saya lakuin lagi. Konyolan konyol. Jadi jangan sampai ya. Bodoh boleh tapi konyol jangan. Luar biasa nih. Yang saya paham dan yang saya tahu nih Baraya nikah 3 kali ya Baraya. 3 kali. Nih. Tapi bukan kemauan loh. Itu bukan suara juga. Karena gini. Karena gitu tuh gini loh, yang istri pertama saya tuh ya ini almarhum udah meninggal. Almarhumah Baraya. Ya almarhumah, sama anak juga yang pertama saya meninggal juga. Dan yang kedua mah alhamdulillah anak masih ada, dan ya mungkin bukan jodoh juga, secerai sama yang kedua, alhamdulillah ada anak juga. Saya ketemulah sama yang sekarang ya alhamdulillah dia mau menerima saya, keadaan saya seperti ini, dengan casing seperti ini, dengan kelakuan saya seperti ini. Dia mau menerima, ya alhamdulillah gitu kan. Itulah satu mungkin buat saya mah rezeki dari Allah. Iya betul. Karunia terbesar Baraya ya, dapetin istri yang solehah, alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solehah nih. Amin. Oke, ini luar biasa nih. Beliau selain sebagai pedagang ya sekarang ya, pedagang apa Baraya? Situ saya masukin ke trayek air mineral. Oh, yang mengalir air mineral. Trayek angkot Baraya. Berarti ini sebagai pedagang air mineral Baraya. Karena sekarang pensiun 7 udah habis. Oh, udah habis. Ini sambil nungguin preman pensiun yang 8 saya jualan lagi. Sementara Baraya, insya Allah semoga dapat rezekinya. Amin ya di Rabbal preman alamin. pensiun 8 bisa Insya Allah. kembali
berakting. Alhamdulillah ya, doain juga buat teman-teman, mudah-mudahan saya masih dapat peran juga di preman pensiun selanjutnya. Dan gini, buat teman mungkin ada teman-teman di preman pensiun juga yang nonton ya gitu istilahnya. Mohon maaf kalau misalkan saya kemarin di tempat syuting, buat kru juga, buat Juragan terima kasih banyak, terus buat Pak Raja Agus terima kasih banyak udah percaya sama saya untuk memerankan seorang Ableh. Kang Ableh, Ambil sang penjambret. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman di preman pensiun juga udah bisa menerima saya dengan keadaan saya seperti ini. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi lagi ke depannya. Amin, insya Allah Baraya, insya Allah. Oke, luar biasa nih. Dengan berbagai pengalaman Baraya Rihau alias Kang Ableh nih di preman pensiun 7. Semoga jadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua ya, insya Allah Baraya. Ini menarik Baraya nih, cerita yang masuk penjara beberapa kali. Ini mata keluarga kan pastinya kan sebuah aib nih Baraya. Ya betul. Boleh dikatakan sebuah aib lah. Kira-kira Baraya, ketika masuk penjara ini yang Baraya rasakan seperti apa nih? Pengalaman masuk penjara? Pertama saya nggak ada di bayangan ya. Saya nggak ada bayangan untuk saya sampai ke itu masuk penjara. Saya nggak ada bayangan untuk, nggak ada cita-cita ya. Siapa yang ada cita-cita masuk penjara? Mungkin karena kebodohan saya aja itu. Dan ini jangan dampak dari keluarga, dampak dari masyarakat banyak juga istilahnya dipandang sebelah mata. Casing saya seperti ini. Jadi ada krisis kepercayaan Baraya. Iya. Tapi saya gini aja. Yang penting gini aja. Saya seperti ini, saya menggurui mereka. Saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab gitu aja. Tapi saya ngasih kepercayaan sekarang seperti gini aja. Saya bukan orang baik. Dulu saya bukan orang baik. Mungkin sekarang juga bukan orang baik ya. Belajar baik mereka cuma lagi belajar baik aja, belajar bener aja. Jadi saya ngasih kepercayaan dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya lebih ke aing sebener ya, nggak seperti itu. Tapi saya lebih ke nyontoin dulu. Bahkan ada banyak lah di jalan adik-adik kan. Saya ngasih contoh dulu bahwa ini salah. Saya pernah ngalamin ini salah. Kalian jangan ikuti. Dan alhamdulillah ada beberapa yang nurut, ada banyak juga yang nggak nurut. Itulah sebuah ini Baraya udah hukumnya Baraya ya. Itu mah udah pastilah di pandangan masyarakat pasti jelek ya. Apalagi di ranah keluarga itu udah pasti dikucilkan. Tapi saya mah orangnya gimana ya, dalam artian kalau kata ini mas saya menorek. Kalian masa bodoh aja. Kalian mau bilang apa tentang saya, entah itu baiknya, entah itu jeleknya, asal jangan terdengar sama saya. Biar kita masih bisa sahabatan. Dan gitu luar biasa Baraya. Oke. Nih Baraya sempat tadi masuk ke Skenpang ya Baraya, Skenpang. Ini motifnya nih, maaf ya Baraya, ini badan bergambar nih seperti apa nih, bertato nih. Kalau saya dulu pertama mikir tuh style. Oh style. Nah, gaya. Ini trapis nih Baraya, trapis bling nih, bling 182 gitu, nih. Jadi dulu pastel. Kayaknya saya keren kalau ditato. Ya. Dengan muka pas-pasan gitu. Dengan muka pas-pasan saya pengen. Dulu saya nggak pedean kan. Orangnya dulu saya nggak pedean. Saya nggak pandai bergaul. Saya minderan orangnya. Tapi saya ngelihat orang di tato tuh keren gitu. Dulu pas pertama ngelihat
ini grafis. Wah keren nih. Seorang drummer dengan tato, dengan piercing keren gitu. Nyoba. Nyoba. Ternyata enggak, saya karena dengan wajahnya pas-pasan. Mungkin kalau di luar negeri kan udah lumrah, kalau di Indonesia kan masih tabu lah ya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak juga, bahkan perempuan juga banyak ya. Sampai ke wajah juga banyak Baraya. Kalau saya udah pikiran ke wajah kan aduh. Udah mah muka pas-pasan, tambah sekarang ditato di muka, mau dilihatnya apa? Kan gitu. Apa yang jadi daya tariknya ya? Kalau kita kaya nggak apa-apa sih, udah orang kaya mah bebas kan gitu. Sultan gitu loh. Oke Baraya. Jadi awal mulanya itu biar dipandang keren Baraya. Nah, gitu. Jadi semenjak saya udah punya tato pertama, saya udah mulai bisa gaul, udah mulai ada rasa pede. Karena yang saya tahu sekarang tato itu bawa karakter kan. Bawa karakter. Iya. Jadi yang dulunya istilahnya gini, tato kan ada beberapa. Ada tato tuh istilahnya ada yang pembawaan karakternya ke kitanya jadi istilahnya bangal, ada yang bawaan karakternya kita jadi arogan. Ada dampaknya. Dalam artian kita masang gambar nggak sembarangan. Kita ditato nggak sembarangan. Kita ditato misalkan tato tengkorak. Itu kan mencerminkan kepribadian sebenarnya. Yang sekarang saya tahu ya. Karena banyak teman juga yang jadi tato artis. Itu kan mencerminkan istilah kepribadian sendiri. Misalkan tato tengkorak itu kepribadiannya ada. Jadi kita jadi berani, jadi itu ada sebenarnya. Atau misalkan tato tulisan aja. Kalau tato yang kecil-kecil lah ya, istilahnya kalau kayak mawar, itu mah hanya ekspresi diri aja, jiwa ekspresi. Jadi pengen meluapkan kurang resep, misalkan di tato kita suka tato mawar. Gambar. Oh iya, jadi gambar yang ditato itu mencerminkan minat kepribadian kita ya. Iya. Ini jadi wawasan Baraya ya. Tapi alangkah baiknya jangan ya Baraya. Jangan ya. Jadi kalau yang sudah ditato nggak apa-apa, tapi yang ditambahin lagi. Dihapus juga jangan. Karena ditato sama menghapus itu lebih sakit menghapus tato sama istilah daripada jatuh, mending dibiarin aja. Itu menurut guru ngaji saya. Udah aja yang ada mah ada, tapi jangan ditambahin. Tapi kadang suka gatel pengen nambah gitu lah. Oke luar biasa nih Baraya. Nanti biar dipandang keren Baraya. Kalau dulu seperti itu. Salah satu inspiratornya nih Travis Baraya. Sama ini dulu mah kan karena emang saya orangnya nggak pede ya, jadi emang tuh biar pede aja gitu. Biar pede aja sama biar keren lah. Iya. Kebanggaan juga Baraya. Justru kalau penyesalan ada sih. Untuk sekarang penyesalan ada karena nggak bisa penyesalan tuh kenapa nggak bagus tatonya. Kenapa nggak bagus? Emang pengennya yang bagus yang gimana Baraya? Jadi enak dilihat gitu sama orang. Kenapa tatonya tuh meninggal Bogor channel gitu. Gitulah. Tapi kalau tatonya bagus kan kita bisa orang tuh lihat mas keren bagus gitu kan. Bisa jadi kan gini, ada hobi yang jadi kerjaan. Itu bisa bikin kita nyaman kan ya. Istilahnya ada kerja yang ada tuntutan. Kalau kerja jadi tuntutan, kegiatannya jadi malas nantinya. Kalau hobi jadi kerjaan, insya Allah kita nyaman. Luar biasa ini statementnya. Nah, dari track record Baraya, premanisme sudah dilakukan, skempang sudah dilakukan. Tapi sampai sekarang masih berkecimpung nggak Baraya di punk, premanisme dan sebagainya? Kalau menikmati musiknya masih menikmati musiknya. Kalau di premanisme itu mah penilaian orang ya, karena saya masih berjualannya di jalan. Karena
karena itu mah saya mah kembali lagi ke masyarakat lah ya, yang menilai saya seperti apa, kembali lagi ke masyarakat. Karena ini aja, anak-anak yang di jalan itu bukan berarti dia nggak punya kreativitas, dia punya sebenarnya kreativitas, cuman belum ada wadah. Belum ada Karena wadah. kenapa? Karena dipandang sebelah mata, hanya beberapa oknum aja yang bikin kriminal. Karena kenapa? Yang ditato identik dengan kriminal. Karena ada dulu sejarah tatonya yang keluar dari penjara pasti ada tato. Identiknya ada yang bertato. Ya, jadi pelaku kriminal itu. ya, jadi sampai sekarang preman, karena kalau mungkin orang awam preman itu preman mah kan preman jahat. Padahal kalau diartikan preman, orang bebas kan, kita mah bebas. Pertama juga preman kan gitu. Ya, kriminal. Tapi ke orang Sunda preman, kan bisa nyebut itulah. Iya betul. Tapi untuk sekarang mas saya itu mah gimana penilaian masyarakat aja. Mau menilai saya negatif ya nggak apa-apa, mau menilai saya positif ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah kan gitu. Jadi intinya mah lakuin aja yang kalian menurut kalian baik dan benar, dan harus tanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Itu aja. Itu pesannya ya Baraya. Oke. Nah, yang saya kenal Baraya nih dulu ya di Skenpak, dan sekarang luar biasa nih, perubahan yang drastis nih Baraya. Alhamdulillah. Di mata saya perubahan yang drastis. Baraya berubah, anggap yang tadi disebutkan itu istilahnya dapat hidayah lah, dapat hidayah, bertobat, insyaf. Kalau istilah sekarang itu apakah hijrah gitu, hidup jadi terarah gitu ya. Memang sebelumnya Baraya punya basic agama nggak sebelumnya? Jadi selama kenakalan yang Baraya lakukan nih, selama di usia mudanya sampai sekarang, memang sebelumnya ada basic agama nggak Baraya? Pendidikan agama? Kalau waktu kecil ya, waktu kecil itu sering disuruh ngaji sama orang. Bahkan kalau nggak ngaji saya sampai dipukul sampai sama sapu, benar-benar itu dipukul Keras ya Baraya? keras, karena mungkin didikan bapak ya. Dan nggak ada yang nyangkut satupun, nggak ada yang nyangkut satupun. Jadi dulu saya dididik kerasnya ternyata nggak baik. Sekarang suruh anak disuruh ngaji, berikut orang tua nggak ngaji mau ngapain? Ya, dalam banget nih. Ayeuna nitah budak sholat, berikut orang ke sholat. Diturutan mual. Iya. Kamu merintah sholat tapi kamunya nggak sholat, ini gimana nih? Kamu nyuruh anak sholat, tapi kamu sendirinya nggak sholat. Mau diikutin enggak kan enggak? Iya. Seperti itulah. Kamu nyuruh ngaji ke anak, kamunya nggak ngaji. Kontradiksi Baraya. Iya, mau diikutin enggak kan enggak? Kan seperti itulah. Saya juga seperti itu dulu. Ya mungkin masih anak-anak ya, namanya juga anak-anak istilahnya. Wah, kayaknya main kan gitu. Dulu kan belum ramainya gadget kan. Gadget belum ada. Belum ramainya gadget kan istilah. Sekarang kan lebih mudah. Ngaji juga ada di HP ya, browsing bisa belajar ngajar. Kalau dulu saya malah lebih, bahkan sampai benar-benar bambu melayang tuh benar-benar gitu mengaji. Spret hantam wah udah. Jadi samsak hidup. Nyari lah. Oh, berarti sebelumnya itu punya Baraya ya basic pendidikan agama. Hanya saja dari pihak orang tua nggak nyontoh, cuma memberikan contoh. Iya. Yang disesalkan dan disayangkan itu Baraya. Luar biasa nih. Nah, dari pengalaman Baraya nih, dari semasa muda sebagai pengedar, mengkonsumsi narkoba juga, di Skenpak, ya ugal-ugalan ya pastilah minum-minuman, alkoholik, terus ribut-ributan di jalan. Mungkin kalau bahasa statementnya itu mungkin premanisme di pasar dan sebagainya, jatah, terus apalagi ya malak dan sebagainya. Ini kan dengan perubahan Baraya yang drastis nih, ya anggaplah belajar memahami agama lebih mendalam.
respon dari teman-teman Baraya yang dulu sempat berkecimpung di dunia yang pernah Baraya alami ini seperti apa nih? Ada pro dan kontra juga. Oh, ada pro dan kontra iya, juga. nggak mulus lah. Kadang ada yang kasih support, ada yang istilahnya sih masalin, ada yang seperti itu. Cuman gini aja, saya ngejalanin, biarkan dia yang menilai, gitu aja. Jadi simpel lah sebenarnya. Mau dia tadi yang saya bilang, mau dia memandang saya negatif, mau memandang saya positif, terserah. Karena sudut pandang masyarakat beda-beda. Betul. Yang penting saya sekarang intinya saya tanggung jawab dulu aja keluarga, karena semua istri ditanggung sama saya, dosanya. Iya. Makanya saya mah apa dulu lah. Kalian mau ngomong apa juga sok lah. Masa bodoh aja, yang penting jangan kedengeran sama saya gitu. Berarti ada pro dan kontra ya Baraya? Panjang. Berarti Baraya lebih mengedepankan anak dan istri, khususnya keluarga ya. Oke. Jadi teringat Baraya dalam salah satu keterangan firman Allah Baraya, mau dibilang nasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro Baraya. Itu kalau bahasa Arabnya seperti itu. Artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi belajar untuk menjaga dari api neraka dulu Baraya, khususnya diri dan keluarga. Itu biasa nih. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Bagi kalian yang belum ngopi, silahkan ngopi dulu di rumah masing-masing. Dong. Biasa. Bagi yang punya cemilan, silahkan saja. Boleh pesan nih. Alhamdulillah. Oh iya, Qadarullah ya, Qadarullah nih. Istrinya Kang Ableh, preman pensiun 7 alias Kang Dihau. Istrinya punya usaha lah kecil-kecilan ya Baraya, khususnya cemilan. Bagi kalian yang mau memesan makanan cemilannya, silahkan Baraya ada mana? di Arda Food. Di follow aja IG-nya Arda Food. Terus di kepo-kepoin dulu. Ada di situ ada makanan ringan, ada frozen food, ada makanan siap saji juga. Yang malas keluar bisa langsung DM. Jangan lupa pesan langsung. Langsung. Oke, siap. Bagi kalian yang membutuhkan, silakan DM aja. Nanti insya Allah akan dipampang ya. Instagramnya Baraya. Ya. Instagramnya nanti ada di deskripsi ya, insya Allah. Sama follow juga di Arda 182 underscore Ableh. Oke, itu Instagramnya Baraya. TikToknya juga jangan lupa di follow. Oke, insya Allah kita kedepankan persaudaraan Baraya. Insya Allah. Sekarang mah waktunya kita bersatu, bersaudara. Sudah apa ya? Sudah hal yang usang Baraya, kalau kita ujung-ujungnya ribut-ribut lagi gitu ya, udah capek. Nggak ada ujungnya, nggak ada beresnya. Oke, makanya alhamdulillah beliau sudah menjadi salah satu pemeran di Preman Pensiun dan sesuai dengan perjalanannya Baraya. Alhamdulillah. Preman yang tahu aja, gerakan tahu aja. Oke. Kita lanjut lagi Baraya. Siap. Tadi Baraya sempat menceritakan di 2011 sampai masuk penjara, keluar 2013. Nah, di masa-masa 2013 itu kan anggaplah ini yang terakhir kalinya Baraya di LP alias Lembaga Permasyarakatan. Saat itu di 2013 ada kepikiran nggak untuk anggaplah berubah diri lebih baik, atau masih tetap dengan jiwa keugal-ugalan dan berontak di Baraya? Pengen kan. Pas saya keluar tuh saya nggak ada tujuan. Dalam artian gini, nggak ada tujuan. Saya di masyarakat dipandang sebelah mata. Saya udah dipandang nggak bener lah dia. Saya pengen hidup lebih baik.
dalam artian gini, cuman saya belum nemuin jalan. Saya aja bahkan dulu sempat pernah saya Jumatan nyoba Jumatan ke salah satu masjid di dekat rumah, merasa dikucilkan kan. Mungkin nggak tahu saya yang baper, nggak tahu emang ustadznya yang keki kan gitu. Ada yang apa namanya penceramah, sampai ngeritik masalah dari pakaian. Pakaian kan niat saya bukan di situ, karena mungkin saya nggak tahu juga kan gitu istilahnya. Dulu sempat saya drop juga, ternyata Islam tuh ada sekatan gitu kan istilahnya, seakan-akan dibatasi kenapa Islam ada sekatan? Emang orang seperti saya nggak ada kesempatan buat berubah. Saya dulu sempat pikir seperti itu, sampailah kembali lagi beberapa tahun kembali lagi. Itu sampai ketemu sama Kang Eeng. Masalahnya baraya antaranya. Sampai ketemu sama Kang Eeng, ketemu lagi, udah lama ketemu lagi, ngobrol lah panjang lebar dulu, sampai jet ngobrol. Udah tadi ngajakin juga sampai berbulan-bulanan ya. Sampai saya mau datang sampai alhamdulillah sampai sekarang. Dan semenjak dari saya mulai belajar ngaji, terus saya belajar ngejalanin di kehidupan sehari-hari, kebuka jalan dari mulai dari usaha saya, terus dari istilahnya dari usaha juga udah kelihatan dibuka semua jalan. Saya mulai dari jualan air mineral, jus jeruk, sampai ada beberapa cabang kan itu istilahnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Terus kemarin sampai down lagi pas zaman corona. 2020 ya, zaman corona itu saya hancur semua. Saya salapak semua tutup, sampai 4 lapak tutup semua. Sampai nggak ada pemasukan. Lab semua. Sampai kontrakan aja nih. Di situ mulai bangkit lagi, ngerintis lagi dari nol ya, dan alhamdulillah kemarin tuh dikasih tahu pas casting preman pensiun, tadi dikasih shop lihat Instagram tuh Kang Tison. Kang Tison. Iya, dari Kemaran Joni gitu. Lihat IG-nya ada dikasih tahu siapa itu, saya coba casting, ada open casting di pensiun. Nyobalah casting. Nyoba casting, udah beberapa kali casting, bahkan sampai beberapa bulan saya juga casting. Sampai pas lagi jualan, saya sama istri, bahkan saya jualan sama istri. DM lah sama Kang Tison, DM bisa ke basecamp enggak. Sampai nggak percaya ya gitu kan istilahnya, bahkan ribuan juga yang pengen istilahnya casting itu bukan saya aja, banyak kandidatnya baraya. Banyak istilahnya ya, casting tuh banyak. Dan alhamdulillah tuh nggak langsung terima. Dalam artian saya 4 kali 5 kali bolak-balik ke basecamp, 5 kali bolak-balik, nggak ada peran karena ada sih Kang Asep itu, Kang sayang kalau jadi figuran, nanti aja nunggu peran, saya balik lagi lah, korbanin. Saya yang dikorbanin itu banyak, usaha saya dikorban, keluar, waktu dikorban, semua banyak ya korban. Tapi hasilnya ya alhamdulillah. Saya masih diberi kesempatan jadi keluarga besar dari preman pensiun, alhamdulillah. Dari yang dulu saya biasa nonton, sekarang saya bisa ngobrol langsung. Sekarang yang ditonton mereka. Sekarang bisa sharing sama mereka, cari-cari ilmu dari mereka kan. Ya alhamdulillah, insya Allah ya istilahnya, mungkin makanya buat teman-teman juga nggak ada yang nggak mungkin, selama ada tekad kemauan pasti ada jalan. Insya Allah. Sama jangan lupa berdoa juga. Pastinya ya, nomor 1 ya, nomor wahid. Oke, luar biasa nih. Jadi perjalanan Baraya itu sempat juga berpikir ya Baraya untuk berubah, tapi ada beberapa, anggaplah boleh katakan oknum lah ya, oknum pemuka agama yang belum bisa menerima keadaan, anggaplah orang yang mungkin
dalam kondisi bodoh, Ya, nggak bodoh ya, lah, betul. belum tahu ilmunya, tapi seakan-akan pemahaman yang dia pahami itu membatasi orang untuk mempelajari agama. Ya, betul. Oke. Ini sebuah kritikan keras juga sih untuk bagi para pemuka agama yang jangan sampai menggeneralisir orang-orang yang bermaksiat itu ahli neraka, Iya. Jangan sampai, karena memang surga dan neraka itu ada sebuah pilihan, Pilihan. sebuah pilihan. Tergantung dari kitanya juga ya, mau milih yang mana nih. Nah, tergantung sesuai dengan jalan yang kita ikuti. Ya, Oke. Jadi jangan sampailah gitu orang-orang yang berkecimpung di dunia kelam, dunia gelap itu sudah jadi di stigmatis Ya, langsung stigma negatif. Mungkin mereka belum paham, mungkin mereka itu belum bisa dirangkul ya. Nah, itu yang jadi PR bagi kita semua. Dan jangan lupa doakan mereka yang belum mendapatkan jalan hidayah, Ya. insya Allah ya. Oke, lanjut di sesi terakhir nih ya. Sesi terakhir nih. Tapi sebelum sesi terakhir, intinya yang tadi Baraya obrolkan, dengan pengalaman ditinggalkan orang terdekat ya, mulai klimaksnya itu ditinggalkan oleh orang terdekat, paman, adik kandung juga, sampai adik sepupu. Berat sih sebenarnya. Jadi sebuah cambukan juga buat saya itu, istilahnya. Jadi jangan sembarang ucap. Jangan sembarang ucap, jangan istilahnya mungkin kita bernazar, mungkin bernazarnya emang saya yang salah. Saya sadar kesalahan saya apa, mungkin itu cambukan dari Allah ya, istilahnya buat saya juga, buat berpikir. Tapi saya alhamdulillahnya gini, kalau mungkin saya itu nggak kejadian seperti itu, saya masih seperti dulu. Belum tentu dia bisa seperti ini Baraya. Iya. Memang sih Baraya, kalau yang namanya jalan hidayah nih, ujung-ujungnya akan mendapatkan rasa yang pedih sih. Perih. Tapi ujungnya memang indah dan tenang, insya Allah Baraya. Jadi dampaknya itu memang kalau yang namanya hidayah itu berawal, walaupun memang kesan hidayah itu hadiah Baraya. Hadiah. Hidayah itu dari hadiah, sebuah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perjalanannya agak menyakitkan Baraya. Gitu. Perih jenderal. Tapi insya Allah perih jadi perah, cek orang Sundamanya, insya Allah. Dan ini satu lagi saya buat para yang udah paham agama. Kalau kita istilahnya mungkin udah nggak aneh ya, mungkin istilahnya kalau kita dakwah di masjid dan mungkin di pesantren, kita udah nggak aneh lah, itulah gitu. Udah umum lah itu. Nah, saya tolong yang mungkin istilahnya udah paham agama, tolong rangkul yang anak-anak di jalan, karena mereka juga butuh bimbingan juga, mereka juga pengen berubah, cuman jalannya nggak ada. Karena kalau menurut saya dakwah di masjid itu udah nggak ada tantangan. Tapi kalau dakwah kita di jalan, tantangannya banyak. Maka karena saya ngalamin, saya mungkin istilahnya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ustadz, saya hanya ginilah, seorang anak jalanan mungkin istilahnya. Yang saya coba kemarin ke anak-anak sedikit, karena saya ada yang saya ingat pesan dari guru saya. Mau kamu nongkrong di mana, mau kamu diam di mana, setidaknya selipkan beberapa dakwah, selipkan beberapa nilai-nilai dakwah gitu istilahnya, dalam artian mengajak, dalam artian mengingatkan aja, itu udah termasuk. Yang saya terapkan itu sekarang ke anak-anak ya, insya Allah lah ya. Saya mungkin istilahnya
Kalau untuk agama saya belum paham bener, saya juga masih belajar. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ya karena gini lah, dulu kita minum bareng-bareng, kita bejar bareng-bareng, kita tobat juga harus bareng-bareng, kan gitu. Masuk surga juga bareng-bareng gitu lah, insya Allah. Nah jadi ya tolonglah yang info juga buat para yang udah ilmunya tinggi mungkin ya, istilahnya boleh dikatakan seperti itu. Kasih kesempatan buat anak-anak jalanan untuk berubah, terus istilahnya dikasih pemahaman, bimbing juga, jangan sampai dia balik lagi ke masa lalunya. Oke, siap. Luar biasa Baraya. Luar biasa. Oke, kita lanjut di season terakhir. Oke, tunggu saja. Check it out Baraya. Oke, kita lanjut saja ya di season terakhir bersama Baraya Dihau alias Kang Ableh, preman pensiun. Insya Allah di season terakhir semoga menjadi inspirasi juga ya buat kita semua ya. Oke, Baraya Kang Ableh alias Kang Wahid alias Kang Dihau nih. Banyak aliasnya banyak nih, berarti banyak julukannya. Semakin banyak julukan dia semakin terkenal. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pesan-pesan nih untuk Baraya Ngopi Rahim yang sedang menyaksikan. Siap. Pesan-pesannya seperti apa? Silakan. Ya buat teman-teman Ngopi Rahim, intinya gini aja, nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha, selama kita ada tekad, ada niat, pasti ada jalannya. Tetap semangat, tetap di jalan kebaikan, lanjutkan. Semangat terus Baraya. Dimana ada tekad, niat pasti ada jalan. Insya Allah. Apalagi sesuatu yang baik ya Baraya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Baraya Ngopi Rahim yang sudah menyaksikan di episode kelima bersama Kang Wahid, Kang Ableh, Kang Dihau. Wah, segalanya pokoknya mah diborong. Oke. Tapi ada informasi juga nih, selain beliau ini seorang pengusaha air ya, pengusaha PDAM. Selain beliau ini sebagai pengusaha juga, anggaplah pedagang lah, seorang pedagang. PKL. Terus sebagai pemeran di Preman Pensiun 7. Dan insya Allah kita doakan semoga beliau ini nanti di Preman Pensiun ke-8 bisa berkecimpung lagi. Amin. Naik peran Baraya kalau bisa Maya. Agak banyak Baraya, harus banyak ini peranannya. Mohon doanya juga buat teman-teman. Oke, dan yang terakhir selain beliau ini pemeran Preman Pensiun, beliau juga seorang vokalis Baraya. Vokalis di salah satu band orkes naon Baraya? Budak Angon. Oh, Budak Angon. Ya itu boleh di subscribe juga di YouTube-nya Budak Angon. Oh, Budak Angon. Obat kantuk. Siap Baraya. Insya Allah bagi kalian yang mau mengundang Budak Angon untuk performs, insya Allah silakan langsung kontak saja. Hajatan, kawinan, ulang tahun, acara partai aman. Oke. Sekarang umum ya Baraya, berarti semua kalangan masuk Baraya. Oke, insya Allah Budak Angon bisa menghibur kalian semua. Bisa di DM aja ya. Oke, insya Allah. Follow juga IG-nya di Hawarda. Di Hawarda di follow juga. Oh, di How Arda 182_Ableh. Oke, siap. Terima kasih bagi kalian. Semoga kalian sehat selalu. Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya serta keberkahan bagi hidup kita semua. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah next episode ke-6 kita tunggu saja di Ngopi Rahim channel YouTube-nya. Silahkan di subscribe ataupun di follow Instagramnya. Oke. Di-share juga. Insya Allah ya. Penuh makna, wawasan, inspirasi dan ilmu bagi kita semua. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.